Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azil Sidki dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 187205208. Baik, kali ini saya akan membahas ekonomi kelas 7, mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan kaitannya dengan perkembangan iptek bersama Ruang Guru. Oke, halo adik-adik. Siapa yang suka atau pernah makan di kafe? Acung tangan. Rata-rata dari kita pasti pernah makan di kafe. Saat makan di kafe, tanpa sadar kita sedang melakukan kegiatan ekonomi loh adik-adik. Kegiatan ekonomi yang kita lakukan saat makan di kafe adalah kegiatan konsumsi. Selain konsumsi, ada juga kegiatan ekonomi lain yaitu produksi dan distribusi. Apa ya pengertian dari masing-masing kegiatan ekonomi tersebut? Yuk kita pelajari lebih dalam. Yang pertama, yaitu produksi. Tahap pertama dari kegiatan ekonomi ialah produksi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Misalnya, seperti koki di kafe tempat kamu makan tadi adik-adik. Koki tersebut melakukan kegiatan produksi karena telah mengelola makanan yang akan disediakan kepada para pengunjung. Lalu, produksi itu apa sih? Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Maksud dari nilai guna di sini adalah suatu barang jadi lebih berguna jika berubah menjadi barang lain. Contohnya yaitu lemari kayu. Lemari kayu berasal dari batang kayu yang diolah. Nilai guna dari lemari kayu lebih tinggi dibandingkan batang kayu. Nah, setelah memahami tentang produksi dan nilai guna, kamu juga harus paham tentang faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau barang. Nah, 3 jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik dihasilkan melalui pendidikan formal, contoh dokter, arsitek, guru. Tenaga kerja terlatih dihasilkan melalui latihan baik oleh orang lain atau belajar sendiri, contoh montir, tukang cukur rambut, dan supir. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, keahliannya dapat dilakukan semua orang, tidak perlu pendidikan formal atau pelatihan. Contoh tukang angkut sampah, tukang parkir, dan tukang angkut barang di pelabuhan. Nah, adik-adik, berikutnya adalah faktor-faktor produksi. Ada 4 adik-adik, yaitu yang pertama sumber daya alam. SDA sumber daya alam adalah bahan-bahan yang ditemukan alam dan dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagai faktor produksi, sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku. Contohnya ada tanah atau lahan, hutan, dan air. Yang kedua, tenaga kerja tanah atau lahan yang dimiliki oleh produsen tentu tidak bisa mengolah diri sendiri, ya adik-adik. Faktor yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini bertugas mengolah lahan atau tanah. Jadi produk atau barang yang kita gunakan bisa dihasilkan. Yang ketiga, modal-modal. Kamu pasti sering dengar kata modal kan? Modal tidak hanya berupa uang adik-adik, tapi bisa juga berupa mesin dan bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi. Gedung untuk perkantoran juga bisa disebut modal. Yang keempat, kewirausahaan. Terakhir ada kewirausahaan yang artinya kemampuan untuk menjalankan perusahaan agar berproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan cara menyatukan faktor-faktor produksi. Jadi, di antara 3 faktor produksi di atas harus ada yang mengatur adik-adik supaya proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai rencana.
Selanjutnya yang kedua, yaitu distribusi. Setelah produksi, kegiatan ekonomi selanjutnya ialah distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Distribusi juga menambah nilai guna barang dan jasa loh adik-adik. Karena jika barang yang diproduksi tidak disalurkan ke konsumen, maka nilai dari barang atau jasa tersebut tidak akan berguna. Oh iya, orang atau lembaga yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Distributor sendiri dibagi menjadi 3 adik-adik, yaitu ada beberapa cara menyalurkan barang ke konsumen pada kegiatan distribusi. Ada distribusi langsung atau tanpa perantara, misal ke kafe tempat kamu makan tadi. Pemilik kafe bisa jadi produsen dan distributor sekaligus karena mereka langsung menjual makanannya kepada kamu tanpa perlu perantara lainnya. Adalah konsumsi. Kegiatan ekonomi terakhir ialah konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Kegiatan kamu makan di kafe juga termasuk kegiatan konsumsi loh adik-adik. Karena kamu menggunakan barang berupa makanan yang kamu pesan dan juga jasa berupa pelayanan yang diberikan oleh pemilik kafe kepada kamu. Sekarang ini, kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi juga sudah terbantu oleh adanya perkembangan iptek. Banyaknya supermarket, adanya jual beli online, adanya ekspor dan impor, serta banyaknya mesin ATM, otomatik, teller machine adalah beberapa contoh dari perkembangan iptek di bidang ekonomi. Kamu juga pasti merasakan kan? Nah, di balik perkembangan iptek di bidang ekonomi, ada beberapa dampak positif dan negatifnya adik-adik. Nah, berikutnya dampak positif dari perkembangan iptek di kegiatan ekonomi antara lain. Yang pertama, produksi barang dan jasa jadi semakin cepat dan mudah karena tenaga manusia sudah digantikan oleh tenaga mesin. Dan yang kedua, lapangan pekerjaan baru banyak dibuka seperti driver ojek online. Yang ketiga, distribusi barang jadi semakin mudah. Yang keempat, keuntungan perusahaan meningkat. Kelima, kebutuhan masyarakat terpenuhi karena kemudahan yang didapatkan dari pemanfaatan iptek tersebut. Oke, lanjut adik-adik. Sementara itu, dampak negatifnya adalah yang pertama, perubahan yang ada dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin menyebabkan bertambahnya pengangguran karena tenaga kerja manusia tidak terlalu banyak dibutuhkan lagi. Dan yang kedua, bertambahnya polusi baik lewat limbah darat, laut, dan udara karena produksi yang semakin banyak. Yang ketiga, selain polusi, sumber daya alam juga semakin habis karena dorongan untuk terus berproduksi dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut. Telah sampai di kesimpulan. Sedih adik-adik jika membayangkan dampak-dampak negatif dari perkembangan iptek. Sebenarnya pemanfaatan iptek tidak hanya ada di kegiatan ekonomi tapi juga di kegiatan masyarakat yang lain seperti misalnya pada pendidikan, sosial, dan budaya. Kita pun tahu bahwa perkembangan iptek tidak akan berhenti sampai sini saja karena akan terus-menerus berkembang. Makanya kita harus belajar yang rajin ya adik-adik agar kita bisa memanfaatkan iptek dengan sebaik-baiknya dalam bidang apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Sampai jumpa, ketemu lagi adik-adik.